Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah rahimahumullah, marilah yang pertama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diringankan langkah kita untuk menunaikan sholat Jumat di Masjid Baitul Karim yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah hingga sampai akhir zaman. Jamaah rahimahumullah, sebelum khatib naik mimbar, perkenankanlah kami pengurus Masjid Baitul Karim akan melemparkan salat rokas masjid. Yang pertama adalah salat rokas pertanggal 23 Mei 2025 sebesar Rp941.017. Adapun untuk pemasukan yaitu pada tanggal 23 Mei 2025 total sejumlah Rp300.000. Adapun untuk pengeluarannya yaitu pada tanggal 23 Mei sampai dengan terakhir tanggal 30 Mei 2025 total pengeluaran sebesar Rp550.000. Adapun untuk rekapnya yaitu salat rokas tanggal 23 Mei ditambah jumlah pemasukan yaitu Rp300.000 ditambah Rp941.017 total sebesar Rp1.241.017. Adapun jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal 30 Mei yaitu sebesar Rp550.000. Jadi salat rokas Masjid Baitul Karim sampai dengan siang ini yaitu tanggal 30 Mei 2025 sebesar Rp691.017. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bagi jamaah yang masih duduk di garis belakang atau di saf belakang untuk menempati saf yang depan terlebih dahulu. Bang Bapak, Mas, yang depan terlebih dahulu untuk diisi. Karena asal utamanya saf di masjid adalah saf yang paling depan. Mohon anak-anak untuk maju tertib dan jangan bicara. Mas, mohon Mas maju, Mas. Demikian disampaikan. Terus untuk khatib dan imam pada salat Jumat pada siang hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Abu Febian. Bagi jamaah yang membawa HP atau alat komunikasi untuk sementara waktu khatib berkhutbah untuk dimatikan atau dinonaktifkan terlebih dahulu. Setelah khatib berkhutbah diharapkan jamaah tidak ada yang berbicara sendiri, dengarkan dan lebih baik diam. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan yang khatib ketika naik di atas mimbar senantiasa mengajar kepada jemaah kaum muslimin dan kepada diri khatib agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena bekal terbaik adalah ketakwaan yang akan menyelamatkan diri kita dari kesengsaraan dunia maupun di akhirat. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jemaah kaum muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah di ayat 36 Allah Taala berfirman, Inna iddata syuhurin indallahi idna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ini menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menjadikan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, dan inilah agama yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi pada diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut, yaitu di 4 bulan haram. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum? Janganlah kalian mendolimi pada diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa ja'alna dzambi fihinna 'adham wal amal salih wal ajru 'adham. Seseorang yang bermaksiat di bulan-bulan haram, dosanya akan jauh lebih besar, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan seseorang yang beramal soleh di bulan-bulan tersebut akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang awam mungkin menganggap satu minggu ada 7 hari dari hari Senin sampai hari Ahad, yang mungkin kita menganggap biasa-biasa saja. Akan tetapi dalam syariat agama kita, hari yang mulia, hari yang penuh dengan keberkahan, ternyata pada hari Jumat jatuhnya. Yang mana pada hari Jumat doanya itu mustajab. Ketika membaca surat Al-Tauhid di hari Jumat, Allah akan memberikan cahaya di hari Jumat atau Jumat yang lalu. Matahari menyinari bumi, yang paling terbaik adalah hari Jumat. Ketika Nabi Adam AS dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari surga pun hari Jumat, dan hari kiamat tidak akan terjadi juga kecuali pada hari Jumat. Begitu juga dengan 1 tahun yang
12 bulan. Yang mungkin secara masyhur yang kita kenal, yang kita pahami adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan adalah bulan Ramadan yang dijuluki Syahrul Mubarak. Tapi ternyata di lain bulan Ramadan ada 4 bulan haram yang Allah sucikan dan Allah muliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah memasuki di bulan Dzulhijjah di tanggal 3 di tahun Hijriah ini. Ternyata selain bulan Dzulhijjah sebagai bulan haram, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada sebuah informasi yang sangat penting untuk kita sebagai hamba-Nya yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Allah menyebutkan di 3 ayat awal di surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr." Di ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sumpahnya, yaitu bersumpah demi waktu subuh. Ketika Allah bersumpah, ini menunjukkan kalimat penegasan bahwa ada sebuah informasi yang akan disampaikan kepada kita dan banyak nilai yang terkandung di dalam ayat tersebut. Lalu di ayat yang kedua Allah mengatakan walayalin asyr, yaitu di malam yang ke-10, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Meskipun ada yang berpendapat, ada yang mengatakan 10 hari di awal Muharram, ada yang mengatakan 10 hari di hari terakhir di bulan Ramadan, akan tetapi yang paling logis adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Lalu di ayat yang ketiga Allah mengatakan wasyaf'i wal watr, dan hari yang genap dan hari yang ganjil. Hari yang genap adalah pada hari yang Nahar di tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari yang ganjil adalah di tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah. Berarti di 3 ayat ini yang mana Allah memberikan informasi kepada kita ada sebuah keutamaan yang besar, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Ma min ayyamin amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidaklah ada hari yang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah?" Meskipun dengan amal jihad ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, "Wala jihadu fi sabilillah." Meskipun dengan amal jihad belum bisa menandingi, mengalahkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang beramal saleh di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Padahal amalan jihad ini amalan utama yang memiliki tingkatan tinggi, akan tetapi belum bisa mengalahkan kecintaan Allah kepada hamba-Nya yang beramal saleh di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi ma lam yajid min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu dia kembali tidak membawa sesuatu apapun. Yang didengar hanyalah telah meninggal bulan bin bulan. Artinya dia mati syahid, baru bisa menandingi, mengalahkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala seseorang yang beramal di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan para ulama juga telah membahas mana sih yang lebih utama di antara 10 hari di awal bulan Dzulhijjah atau 10 hari di terakhir di bulan Ramadan. Ada sebagian pendapat yang mengatakan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu lebih baik. Akan tetapi kita sebagai umat muslim tidaklah pantas bagi kita untuk membeda-bedakan mana yang lebih utama, apakah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Akan tetapi bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin bisa mengambil manfaat keutamaan dari 10 hari di awal bulan Dzulhijjah tersebut, sehingga ini akan menjadikan sebuah manfaat yang sangat besar bagi kita
menjadikan bekal untuk menuju Rabbul Izzati wa Jalal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah jamaah. Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai suri teladan bagi kita, mengajak kepada kita sebagai umatnya, mensyariatkan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah, berzikir, membaca Al-Quran, banyak bersedekah. Terlebih ketika kita menjumpai di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah, yang mana para jamaah haji sedang wukuf di Arafah, kita yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk pergi ke Baitullah, untuk melakukan wukuf di Arafah, kita disyariatkan untuk berpuasa sunnah di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini pun memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim, "Siyamu yaumi Arafah ahtaziba Allah an yukaffir sannatil ladzi qablahu wa sannatal ladzi ba'dahu." Berpuasa sunnah di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Dan tidak keutamaan di hari Arafah saja, ada keutamaan yang lain di hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka yang jumlahnya lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min yawmin aktsar min an ya'tiqullahu fihi abadan minan nari yaumil Arafah." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka yang jumlahnya lebih banyak daripada hari-hari yang lain kecuali di hari Arafah. Ada seorang ulama salaf jemaah yang bernama Said bin Jubair. Beliau selalu memberikan wasiatnya ketika memasuki 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jangan matikan obor-obor di rumah kalian. Artinya jangan matikan lampu-lampu di rumah kalian. Ketika memasuki tanggal 9 Dzulhijjah, Said bin Jubair mengatakan kepada sahabatnya, kepada kerabat, kepada istrinya, kepada anaknya, dibangunkan pelayannya, anak-anaknya, istrinya, untuk melakukan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah itu di hari Arafah. Maka jangan sampai kita remehkan, kita lewatkan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Yang paling minim-minimnya kita mengerjakan puasa sunnah di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita selama 2 tahun atau 720 hari. Aku walihada astagfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tsumma alhamdulillahi li ni'matihi tatimmus shalihat. Jamaah kaum muslimin, pada puncaknya di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, yaitu di tanggal 10, ada yang namanya Yaumun Nahar, yaitu hari raya kurban. Dan ditambah 3 hari diperbolehkan untuk berkurban, yaitu di hari Tasyrik, di tanggal 11, 12, dan 13. Ibadah kurban, selain kita menunaikan sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan sunnah Nabi Muhammad SAW, ibadah kurban juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Wanhar di sini di dalam kaidah nahwu ini yang disebut dengan fi'il amar atau kata kerja perintah. Karena sebagian pendapat mengambil dari ayat ini hukumnya wajib ketika berkurban, sehingga seorang yang diberikan keluasan rezekinya tidak berkurban maka dia berdosa. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat berapa besar kurban yang hewan yang dikurbankan, seberapa mahal hewan yang dikurbankan,
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari ketakwaan kita, melihat dari bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kurban-kurban hewan-hewan yang kita kurbankan ditujukan atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, bukannya mendatangkan keridhaan, malah mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la yanallaha lahumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darah-darahnya tidak sampai kepada Allah, akan tetapi hanya ketakwaan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dari kita masih menganggap remeh ibadah kurban ini, apalagi sampai menganggap ibadah kurban ini bukan bagian dari syariat agama kita, Allah Subhanahu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki lalu dia tidak berkurban, maka janganlah mendekat dengan tempat sholat kami, artinya dia berdosa. Maka ketika kita diberikan kesempatan, diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini, maka bersegeralah. Jangan ditunda-tunda. Wala khaufun wala yahzan, jangan khawatir, jangan takut akan berkurangnya harta kita. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah yang memberikan rezeki pada kalian, memberikan rezeki pada anak-anak kalian. Semua sudah ditakar rezekinya, dan Allah akan ganti yang lain. Dan dari berkurban jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan mempererat ukhuwah Islamiyah, dan kita saling berbagi, bisa menikmati daging-daging hewan yang dikurbankan. Mudah-mudahan di tahun ini kita dipermudah untuk bisa berkurban dan menunjukkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقول يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أخير دعوانا والحمد لله رب العالمين. والله أعلم. الله أكبر.